Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini Mimin ingin membahas komik OPM chapter 146. Nah, jadi di chapter kali ini benar-benar menarik karena akhirnya Garou muncul juga ke permukaan dan siap bertarung melawan seluruh para pahlawan yang ada di asosiasi monster. Kira-kira bakal seepik apa ya Garou Transformoser ini? Sebenarnya jangan terlalu ngebandingin sama versi one-nya. Soalnya pas pertarungan Lord Boros versus Saitama aja, Saitama itu nggak pernah ada mental ke bulan kalau nggak salah. Jadi simpelnya gini, Saitama menang tapi bakal ada pertarungan yang sangat sengit antara Saitama versus Garou yang mungkin bisa lebih kuat dari Lord Boros di versi Murata Sensei. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas komik OPM chapter 146. Oke, jadi di video kemarin itu kita melihat para pahlawan yang lumayan terdesak karena Black Sperm akhirnya turun tangan dan membelah diri menjadi banyak. Setelah itu Fubuki yang melihat Tatsumaki udah sekarat tapi masih terus bertarung, dia pun memaksa untuk maju ke pertempuran walaupun merangkak. Tapi Bom menahannya dan menyuruh jangan melakukan itu karena udah mencapai batas. Dan Fubuki yang udah emosi pikirannya karena melihat Tatsumaki, dia mengatakan jika kakaknya juga udah mencapai batas dan ini bukanlah apa-apa bagiku. Tapi Bom menanggapinya dengan santai karena dia juga mempunyai saudara dan lebih mengerti tentang apa yang harus dilakukan. Bom mengatakan jika kalian ini sangat mirip, tapi tentu saja kalian berdua tidak akan menyadarinya. Walaupun ada banyak waktu dan tempat di mana kalian tidak saling bertemu, tapi bahkan itu pun tanda kalau kalian berdua mirip. Ya, tapi di sini Fubuki salah menanggapinya jika dirinya itu nggak sama, karena kakaknya sangatlah kuat dan dirinya harus bekerja keras karena kekuatannya jauh berbeda dengan kakaknya. Tapi Bom mengatakan jika bukan itu yang kumaksud. Jadi maksud Bom di sini itu maksudnya sama-sama saling sayang walaupun kelihatannya berantem mulu. Setelah itu, Shin pun berganti ke Tatsumaki dan Silver Fang yang masih menahan Black Sperm agar Genos bisa membawa Tank Top Master lari dari pertempuran terlebih dahulu. Nah, ketika mereka berdua sedang menghadang Black Sperm, Tatsumaki mengatakan kepada Silver Fang, "Kenapa kau tidak pergi aja? Aku tidak membutuhkan bantuan siapapun melawan musuh lemah semacam ini." Tapi kocaknya, omongan Loli Badas tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Karena pas Tatsumaki lagi ngurus Black Sperm, dia juga ternyata udah nggak kuat ngeluarin psikisnya dan kelihatan kayak kesetrum gitulah. Nah, Silver Fang yang melihat Tatsumaki kayak kesetrum mengatakan lebih baik dia pingsan lebih lama terlebih dahulu agar kita bisa mengobatinya sedikit. Setelah itu diperlihatkan juga ke Atomic Samurai yang sedang melawan Black Sperm, tapi dia juga lumayan terdesak dan bekerja sama dengan muridnya yaitu Ian. Di sini juga diperlihatkan ternyata Black Sperm udah membelah selnya menjadi sangat banyak dan menutupi Darkseid untuk menguburnya. Tapi itu bukan masalah bagi Darky karena masih bisa mengatasi itu dengan mudah. Black Sperm yang udah kesel karena serangannya gagal mulu kepada para pahlawan, dia pun berniat membelah selnya hingga batasnya. Dan setelah itu diperlihatkan sesuatu yang sangat gokil. Jadi kan Black Sperm membelah selnya sampai batasnya nih. Dan batasnya itu udah benar-benar gokil banget. Dan seluruh kota Z bisa dihancurin oleh tsunami Black Sperm. Buset dah, bener-bener gokil ini triliunan Black Sperm. Kayaknya bakal OP banget nih, dia pas bener-bener serius. Gak bisa Mimin bayangin dah berapa banyak wanita yang hamil karena Black Sperm kalau bikin tsunami triliunan kayak gini. Dan gak tahu juga anaknya bakal kayak gimana. Nah, walaupun Black Sperm bisa membelah selnya hingga triliunan, ternyata itu tidak bakal bisa melukai Darky yang udah kayak gorila menurut Black Sperm. Nah, Black Sperm mengatakan kepada sel yang lain jika harus bergabung karena nggak bakal bisa mengalahkannya. Tapi sel yang lain mengatakan jika penggabungan setengah itu sangatlah percuma. Nah, ketika mereka saling berdebat, tiba-tiba aja muncul Nichirin yang langsung menebas Black Sperm dengan pedangnya. Atomic Samurai yang melihat para anggotanya langsung senang karena bisa mendapatkan bala bantuan untuk mengalahkan para monster. Waduh, gawat juga nih, lawan Black Sperm makin bertambah aja dan dia benar-benar solo di pertarungan kali ini. Tapi nggak tahu kenapa, Mimin agak kocak aja gitu ke Black Sperm. Walaupun dia kesel, tapi sel-selnya yang lain malah banyak gaya dan berpose sok keren. Nah, ketika situasi udah gawat, Black Sperm pun mendatangi Homeless Emperor dan emosi. Kenapa dari tadi cuma nonton doang? Tapi Homeless Emperor mengatakan, bukankah ini perlombaan memburu para pahlawan kelas S? Dan bukankah ini kesempatan kalian? Silahkan manfaatkan saja ini untuk menambah skor sebanyak-banyaknya. Dan sebenarnya ada rencana licik dari Homeless Emperor.
Jadi dia berniat mengebom para pahlawan sekalian Black Sperm ketika selnya membelah diri hingga batasnya. Dan pada saat itu Black Sperm jelas nggak punya kekuatan karena membelah diri hingga maksimal. Dan Homeless Emperor akan memenangkan perlombaan ini untuk menjadi Monster King. Buset dah, manusia aja sok keras banget. Belum aja tahu dia seluruh kekuatan Black Sperm. Dan gak tau kenapa Mimin suka banget sama Black Sperm. Walaupun dia monster, tapi dia sanggup ngelawan para pahlawan kelas S. Sampai di pihak pahlawan datang bala bantuan. Tapi itu gak membuat Black Sperm gentar hanya karena muncul lagi musuh yang lain. Oke, kita balik ke pembahasan. Nah, karena serangan Black Sperm banyak yang gak berguna, para sel-selnya pun membuat sebuah strategi untuk membuat pusaran dan menyerang pada saat mendekati musuhnya. Tapi itu lagi-lagi gagal oleh Nichirin yang memutar-mutar pedangnya dan membuat rencana Black Sperm gagal. Tapi ternyata yang lebih gokil, tujuan utama dari Nichirin menggerakkan pedangnya seperti itu untuk memotong sebuah permukaan hingga membuat sebuah jurang agar sel-sel Black Sperm masuk ke jurang itu. Nah, di saat para sel-sel Black Sperm jatuh ke jurang dengan jumlah yang sangat besar, Spring Mustachio pun datang dan langsung menggunakan kekuatan pedangnya yang bisa memanjang sangat jauh dan besar untuk menebas triliunan Black Sperm yang sedang jatuh ke jurang. Di sini Nichirin juga mengungkapkan kenapa Spring Mustachio selalu ada di ranking A. Itu karena kekuatan menembus dari tekniknya terlalu kuat. Jadi dia nggak bisa menyerang secara horizontal di area padat penduduk. Tapi ketika Spring Mustachio mendapatkan arena yang bisa bebas dengan teknik pedangnya, dia bakal menjadi sangat mengerikan. Dan seperti yang diperlihatkan, dia menusuk triliunan Black Sperm. Di sisi lain, para anggota Dewan Pedang juga terlihat sedang menyerang Black Sperm dan sedang bekerja sama untuk mengatasi itu. Jelas Ian dan Atomic Samurai senang karena situasinya makin memihak kepada para pahlawan. Dan apakah itu membuat Black Sperm bisa kalah? Ya nggak semudah itulah Perguso. Karena pas dia udah terdesak dengan para pahlawan, Black Sperm malah makin emosi dan sel-selnya yang tadinya jatuh ke jurang bisa naik ke atas dengan mudah karena saling menumpuk dengan jumlah triliunan. Ya Homeless Emperor yang melihat pertarungan para pahlawan dalam Black Sperm cuma bisa senyum karena dia melihat sebuah kemenangan yang makin besar. Setelah itu diperlihatkan ke Genos yang akhirnya bisa membawa Tank Top Master ke hadapan Fubuki agar bisa diselamatkan dengan kekuatan penyembuhannya. Di sini Fubuki yang melihat tubuh Tank Top Master sangat terkejut karena lukanya benar-benar parah dan dia kebingungan apakah dengan sisa kekuatan miliknya bisa menyelamatkan luka yang udah sangat parah seperti ini. Tapi tiba-tiba aja Bom mengatakan jika saja aku bisa memberinya sebagian kekuatanku. Dan Fubuki pun menyuruh untuk mencobanya dan mungkin itu bakal berhasil. Jadi di sini Fubuki sebagai pengirim untuk kekuatan Bom kepada Tank Top Master. Ya mungkin aja sih, soalnya mana mungkin kekuatan bela diri seperti Silver Fang dan Bom bisa memberi seseorang kekuatan. Tapi itu mungkin bisa terjadi dengan bantuan Fubuki yang punya kekuatan psikis. Dan setelah mereka berdua meletakkan tangannya di atas badan Tank Top Master, akhirnya Tank Top Master pun lukanya dikit-dikit menjadi hilang. Dan akhirnya mereka berdua pun berhasil menyelamatkan nyawa Tank Top Master yang tadinya sangat sekarat. Ya di sini Fubuki jelas sangat senang karena walaupun bisa membantunya sedikit, tapi Tank Top Master akhirnya bisa pulih lagi dan itu punya kesenangan tersendiri karena bisa menyelamatkan orang. Kayaknya Fubuki ini cocok banget jadi hero support plus medis. Karena dari chapter sebelumnya aja dia bisa membuat sebuah perisai untuk melindungi Silver Fang dan Bom agar tidak terkena serangan anjing rover. Dan sekarang malah bisa menyembuhkan pahlawan. Ya tapi kasihan juga sih, soalnya dia berniat melampaui Tatsumaki dengan kekuatan psikisnya. Tapi sekarang malah jadi kekuatan psikis jenis support. Nah, setelah mereka berhasil menyelamatkan Tank Top Master, tiba-tiba muncul sebuah hantaman yang sangat keras dari belakang mereka berdua. Jadi kayak ada sesuatu seperti dari bawah tanah yang menghantam dengan sangat kuat, atau turun dari atas langit ke bawah permukaan seperti Saitama saat dia dari bulan ke bumi. Dan akhirnya mereka berdua pun melihat ke belakang kira-kira apa yang terjadi. Nah, setelah mereka melihat ke belakang, ternyata ada sesosok monster yang sangat mirip dengan Garou. Dan Bom langsung menyadari jika itu adalah Garou sang pemburu pahlawan. Ya jelas itu membuat Fubuki dan Bom sangat terkejut. Karena di situasi seperti ini malah muncul Garou yang sepertinya kelihatan sangat badass dengan perubahan terbarunya. Nah, di sini Bom mengatakan jika sebenarnya dia nggak bisa mengenali jika itu Garou. Karena wujudnya udah nggak bisa dikenalin lagi. Tapi aura membunuhnya itu nggak salah lagi kalau itu adalah Garou.
Dan karena Silver Fang juga berpesan kepada Bom jika menemukan Garou untuk memanggil dirinya, Bom pun langsung memanggil Silver Fang dengan sangat keras karena medan pertempuran sangat luas, takutnya nggak kedengeran. Akhirnya perkataan Bom pun terdengar oleh Silver Fang jika Garou ada di sini, dan sepertinya Silver Fang lagi kerepotan untuk mengatasi para sel Black Sperm. Tapi Atomic Samurai menyuruh untuk serahkan ini kepada dirinya dan pergilah tebus kesalahanmu sebagai seorang guru, karena Garou adalah muridmu. Ya, Silver Fang langsung menuju ke arah Garou untuk bisa mengalahkannya dan menyerahkan Black Sperm kepada yang lain. Dan setelah itu, Nichirin yang mendengar Atomic Samurai jika menyuruh Silver Fang menebus kesalahannya tersenyum. Karena dia teringat seseorang pernah bilang jika kita harus mengalahkan Garou sebelum Silver Fang, karena dia itu tidak bisa diandalkan. Nah, maksud seseorang di sini adalah Atomic Samurai sendiri. Tapi akhirnya Atomic Samurai menyadari jika dirinya telah salah. Karena aku hampir menghina tekad yang kuat dari Silver Fang, dan jika aku menjadi dirinya, aku tak akan memaafkan orang yang melakukan itu seperti yang Atomic Samurai lakukan sebelumnya. Dan Nichirin hanya menanggapinya dengan tersenyum sambil bekerja sama untuk mengalahkan para sel-sel Black Sperm dengan pedang mereka berdua. Nah, akhirnya diperlihatkan lagi ke Garou yang sepertinya udah siap untuk bertarung, dan Bom juga udah bersiaga untuk menghadapi Garou Transform Monster. Tapi Fubuki kerennya malah berdiri dengan muka yang penuh keyakinan dan berniat bertarung bersama dengan Bom. Tapi Bom menyuruh untuk sembunyi karena nggak mungkin bisa memenangkan pertarungan. Tapi ya kocaknya Fubuki malah mengatakan jangan meremehkan aku. Nggak tahu kenapa Mimin udah ketawa aja nih lihat situasi Garou melawan Bom dan Fubuki. Ya ini mah sekali dijitak sama Garou aja kalah kali ya. Gimana ya, dia yang masih manusia aja bisa mampu melawan kombinasi serangan Silver Fang dan Bom. Lah, ini yang udah hampir jadi monster atau bisa dibilang awakenet Garou, jelas situasinya udah sangat berbeda. Apalagi Bom cuma bersama Fubuki sambil melindungi Tank Top Master. Ya sepertinya udah saatnya Saitama muncul ke permukaan. Tapi kayaknya jangan dulu deh, soalnya nggak bakal seru. Karena kita nggak bakal bisa lihat kekuatan dari Garou Transform Monster, dan Mimin cuma pengen lihat pembantaian Garou kepada para pahlawan. Nah, seandainya nih Saitama muncul pada saat ini juga, kemungkinan pertarungannya bakal sengit. Tapi Mimin gak suka kalau para pahlawan mengira kalau Garou ini lemah, makanya bisa dikalahkan oleh Saitama dengan mudah. Makanya Mimin pengen bener-bener lihat dulu pembantaian Garou kepada para pahlawan, dan Garou nunjukin kekuatannya dan menindas mereka semua. Dan satu lagi, ada perubahan Garou yang udah bener-bener menjadi monster yang kemungkinan bakal lebih badass lagi, dan udah nggak seperti tubuh manusia kalau kita lihat dari versi one-nya. Oke lah, itulah pembahasan Mimin tentang komik OPM chapter 146. Sebenarnya Mimin juga pengen ngejelasin detail juga sih tentang Black Sperm yang kelihatannya keren parah, karena nggak nyangka aja gitu bisa sampai ngeluarin triliunan yang bener-bener kelihatan jumlahnya triliunannya. Soalnya pas di versi One Sensei emang dia ngeluarin triliunan, tapi nggak kelihatan kalau dia ngeluarin triliunan cuma ratusan. Tapi dengan totalitas dari Murata Sensei, kita bisa melihat tsunami dari Black Sperm. Oke lah, Mimin akhir aja video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Sanzaime.